Nah, ini teman-teman interaktif aja, mau coret-coret silakan. Ini saya mau apa? Lebih banyak interaktif aja. Ini buat bantu ini sih apa kayak awalan supaya teman-teman bangun anticipatory skill-nya itu bisa lebih solid gitu. Nah, jadi saya coba kasih 2 case study di sini. Nah, kita diskusi. Nah, ini untuk yang case study 1. Nah, brainstorming ya untuk anticipatory skill. Nah, apa yang teman-teman antisipasi selanjutnya? Nah, kita mulai jalankan top down analisisnya ya. Nah, untuk case study yang pertama ini, untuk kondisi higher time frame outlook, big picture, narrative, dan objektifnya yang terlihat di chart kita seperti ini. Cuma saya ceritakan sedikit. Ini ada chartnya terputus di sana, maksudnya ini ada struktur atau price action di struktur sebelumnya ya, di mana di struktur sebelumnya tersebut ada unmitigated supply terbaru yang belum termitigasi. Nah, sementara kondisi perkembangan harga sekarang strukturnya seperti ini. Nah, kira-kira kalau dari high time frame outlook sendiri, dari semua komponen yang tadi kayak market structure, bias, order flow, SD zone, premium versus discount, liquidity. Nah, apa yang teman-teman lihat di higher time frame dan apa yang teman-teman antisipasi? Ada yang bisa share nggak? Boleh coret-coret nih di sini dulu ya. Mau coret-coret silakan. Tadi yang garis putus-putusnya apa kok? Putus-putus tuh cuma ini aja apa? Ini maksudnya ini struktur di masa yang lalu, terus di sana dia sudah ada pergerakan macam-macam. Cuma ibaratnya saya skip. Nah, sampai ketika harga sudah kembali ke pergerakan terkininya di sini. Itu kayak apa? Kayak cuma apa kayak skip aja nih, skip skip history. Intinya di atas pergerakan terkini kita di sini ini ada unmitigated supply di higher time frame yang belum termitigasi dari struktur sebelumnya. Coret-coret ya. Boleh coret-coret, sambil diomongin juga boleh. Secara structure dia bullish bearish, demand zone-nya di mana, premium versus discount, apa yang diantisipasi, rame-rame aja coret nggak apa-apa juga. Yang penting apa pemahaman masing-masing. Ada yang mau share? Secara Ini bias atau struktur, apa yang teman-teman lihat? Secara lagi secara bearish ya. market bearish, Gimana? secara market structure bearish market structure. Heeh. Dari mana nyok? Pedomannya bearish? Dari Ini yang histori masa lalu ini sih nyok apa? Ya mungkin di gap yang histori ini mungkin dia bearish market structure ya. Nah, cuma maksud saya ini cuma tampilannya aja saya skip nih. Nah, cuma fokus kita di sini, strukturnya di sini. Berarti lagi bullish ya. Kalau secara lihat struktur yang terkini masih bullish. Ini jadi yang swing high low ini yang major ya, yang memenuhi 4 counter trend candle kita terkini ya. Oke, Ahmad di sana. Menurut saya begitu kok. Oke, Kak, apa boleh nih satu-satu. Kalau menurut Ahmad coba ceritakan apa yang Ahmad lihat nih dari high time frame, yang dilihat apa, yang diantisipasi apa? Mulai dari mana ya? Sabar. Secara Dari struktur, secara struktur sudah mulai bullish karena ada 2 kali break of structure. oke. Habis itu ini kan posisinya lagi sudah break lagi Impulse. impulsif, iya impulse. Ada kemungkinan untuk kembali pullback Pullback. untuk mitigasi demand-nya untuk kembali naik memitigasi supply-nya. Oke. Oke, berarti kalau dari higher time frame outlook, Ahmad ngelihat bullish, harga barusan break higher, lagi di fase impulsif, tapi secara antisipasi ada kemungkinan dia pullback ke demand terdekat sebelum dia melanjutkan pergerakan lebih tinggi, bisa target high terkininya ataupun bisa menuju supply berikutnya. Oke, valid. Yang lain, kalau Kurniawan mungkin boleh share atau sama persis? Secara garis umum sama aja sama kayak yang sebelumnya. Dia lagi strukturnya lagi bullish, Oke. fasenya lagi impuls, Oke. ada
kemungkinan dia balik lagi ke area demand Oke. atau dia masih terus lanjut ke atas. Betul. Nah, itu yang tambahan antisipasi barunya ya. Tetap ada Ya, kemungkinan dia tidak harus pullback, bisa aja dia berlanjut impulsif sampai mencapai supply gitu, sebelum mungkin dia pullback gitu. Nah, itu ada kemungkinan juga. ya. Di sini dia ada ambil liquidity sweep Mm-mm. kurang ke atas itu sebenarnya. Ya, Kan dia kalau ada dua demand ya di sini ya. ya ada ekstrim juga kemungkinan besar. Nah, jadi kalau misalnya dia pullback, bisa dia pullbacknya ke decisional yang Ahmad Giri sudah gambar, atau kalau misalnya nanti demand itu nggak di-respect, nah kita juga antisipasi nanti kemungkinan besar ada kemungkinan dia pullback lebih dalam ke ekstrim demand-nya H4. Nah, itu kita sudah plan dari jauh-jauh, udah dari lama gitu, sejak kita lihat di higher time frame. Kalau ditambahin sama ini kok, ini misalnya Apa tuh? liquidity pool. Itu nanti ini memang Besok kita kan contohnya ini kan masih ini ya, kita contohnya memang line chart ya, karena kalau sudah masuk ke candlestick chart nanti bisa jadi yang kita lihat seperti liquidity, trendline liquidity di line chart belum tentu itu terlihat cukup korektif sebagai trendline liquidity di candlestick chart ya, apalagi kalau bisa di candlestick chartnya ini impulsif banget, terus di sini dia juga impulsif banget gitu. Jadi tergantung sih. Cuman kalau memang dia korektif nih, maksudnya dia break satu candle dia pullback, break satu candle dia pullback, kemudian sudah efisien, di sini juga efisien. Nah, di sana kita bisa antisipasi jadi trendline liquidity yang kemungkinan ketemu supply bisa aja tuh nanti dia shifting dari bullish jadi bearish gitu. Oke. Oke. Jadi sama tadi antisipasinya dia bisa pullback ke dua demand yang ada di bawahnya, Ya. atau bisa langsung aja dia ke atas bikin struktur baru lagi. Ya, oke. Stevennya ada tambahannya? Nggak ada kok. Tidak sama ya. Nah, cuma yang saya mau soroti di sini, ingat kita tetap bersikap netral, walaupun kita lihat secara bullish structure, secara demand zone segala macam ini lebih prefer memang dia bullish market structure ya. Kemudian kita antisipasi kemungkinan pullback ada, nah tapi kita juga tetap open minded atas kemungkinan bisa aja pergerakan impulsif ini dia berlanjut lebih tinggi tanpa harus pullback sekarang. Nah, mungkin dia ketemu supply, nah baru di sana dia pullback gitu, pullback ke decisional sebelum berlanjut lebih tinggi. Nah, tetap open minded atas kedua kemungkinan itu ya. Nah, supaya apa? Supaya kita nggak kaget gitu. Jadi ketika kita, oh ini saya pengen nunggu pullback deh. Loh, ini tapi kok naik terus loh. Saya ketinggalan nih. Apalagi ternyata ruang geraknya masih 100 pips gitu. Nah, ini kan jadinya nanti jadi tantangan lagi nih ke mental atau psikologi kita. Yang tadinya kita pengen nunggu dia pullback dulu ya, ternyata dia masih break higher. Aduh, ini kok aku ketinggalan peluang gitu. Nah, supaya yang hal-hal kayak gini kita bisa minimalisasi gitu. Oke ya. Nah, jadi kurang lebihnya udah oke nih yang saya mau ajak teman-teman case tadi. Saya hapus dulu untuk gambaran ininya. Oke. Nah, kalau sudah, nah sekarang kalau dari M5 dari H4-nya ini dia, misalnya saya lengkapi aja deh. Dia breakout structure to shift di sana ya. Kemudian dia juga breakout structure di sana. Kemudian misalnya harga kalau kita lihat misalnya dia sudah mitigasi demand. Tadi dia juga kata siapa? Karyawan dia juga ada sweep likuiditas di sana. Kemudian bisa jadi di sini kita lihat dia ada reaksi dari internal supply, sehingga itu yang menjadikan kita mempertimbangkan kenapa decisional demand ini juga layak untuk dijadikan point of interest karena ada tambahan ada tambahan flip. Dan jangan lupa ekstrim juga tetap kita marking karena mungkin di bawah masih ada imbalance. Nah, bisa aja dia kembali ke decisional, dia malah bentuk equal loss, inducement, ngambil liquidity, mitigasi ekstrim sebelum berlanjut lebih
tinggi. Nah, jadi sambil kita membangun cerita di higher time frame outlook. Nah, ibaratnya apa ya? Di kepala ini kita sambil jalankan pertanyaan-pertanyaan tadi nih. Oke, yang tadinya kosongan secara structure dia bullish atau bearish, terus dia impulsif atau korektif, kemudian supply demand zone-nya di mana, break of structure-nya di mana, swing point-nya di mana, premium versus discount-nya di mana. Nah, jadi di kepala kita sambil forecast, sambil jalan ini, tangan ini juga sambil jalan gitu, sambil ngelengkapin ininya apa, sambil ngelengkapin apa namanya, markup-nya gitu. Nah, supaya ini pelan-pelan kita terlatih gitu. Jadi semuanya nanti bisa berjalan secara otomatis. Nah, ketika udah siap dari high time frame, ceritanya kita udah tahu dia bullish, bisa pullback dulu, bisa juga dia berlanjut impuls. Kalau dia pullback dulu berarti area perhatian terdekat di sana, area perhatian terdekat keduanya di sana. Kalau misalnya dia berlanjut naik, yang terdekat kemungkinan ada reaction point atau inflection point di unmitigated supply terdekat. Nah, jadi setelah ceritanya lengkap, nah ini teman-teman boleh di mana di chat masing-masing bisa juga ditambahkan. Oke, berarti di sini misalnya yang seperti saya lakukan di mana bullish OF atau bullish structure, bullish order flow, kemudian di sini ada decisional demand, di bawah ada ekstrim. Nah, jadi boleh ya ditambahkan anotasi-anotasi. Jadi apa yang sudah direncanakan di kepala ini juga tertuang di chat teman-teman gitu. Jadi siapa tahu nanti oke nih forecast pagi misalnya belum ada peluang nih. Nah, malam waktu kembali teman-teman tanpa harus mengulangi prosesnya lagi mungkin pikirannya udah kecampur aduk sama aktivitas di luar trading ya. Nah, ketika kembali ke chat teman-teman dengan cepat dengan mudahnya udah bisa kembali ke forecast yang tadi pagi. Oh, tadi pagi ini memang saya udah kasih catatan dia bullish, decisional, ekstrim yang tadinya tadi pagi dia di sini ternyata malamnya dia kondisi harga di sini nih. Nah, tinggal kita lihat oh secara forecast nggak ada perubahan kok, kurang lebih masih sama. Cuma harga bergerak lebih tinggi tapi tetap decisional demand-nya di sini, ekstrimnya di sini, cuman mungkin premium versus discount-nya dia sudah expand lebih tinggi gitu. Nah, tinggal kita lihat oke, kalau dia berkembang lebih tinggi, berarti premium versus diskonnya dia juga udah berkembang nih. Nah, kita lihat di bawah 50% yang baru, ada nggak demand baru atau demand tambahan yang kita bisa marking lagi gitu, sebagai area perhatian tambahan. Nah, itu ya. Jadi, ini kalau teman-teman lakukan dari waktu ke waktu nih, lama-lama nanti trading rutinnya udah terbentuk gitu. Oke ya. Nah, kalau sudah dari higher time frame, nah baru kita konfirmasi ke middle time frame. Untuk apa nih? Untuk lihat middle time frame bias atau POI, recent momentum sama tradable skenario-nya gimana. Nah, ini saya coba kasih beberapa studi kasus nih. Kalau M15-nya seperti ini, M15-nya seperti ini, M15-nya seperti ini, atau M15-nya seperti ini. Nah, apa yang kita antisipasi gitu. Dengan catatan, ini ya, highlight oval yang terlihat di 4 skenario M15 ini itu merupakan zoom in dari lokasi harga ketika dihampat dia barusan break of structure dan kondisi di sana. Nah, sekarang kita coba diskusi lagi nih. Nah, kita mulai yang pertama. Kalau M15 dihampatnya dia di sana, M15 kita zoom in, dia kondisinya seperti ini. Nah, apa yang teman-teman lihat dan apa yang teman-teman antisipasi dalam kaitannya dengan cerita atau outlook H4 yang tadi kita sudah bangun ada 2 skenario. Bisa impulsifnya berlanjut sampai supply atau dia bisa pullback dulu. Nah, apa yang teman-teman antisipasi? Fokus di sini dulu nih. Coba di-share satu-satu. Dari Nyok dulu, Nyok. Mungkin Nyok, Stephen Nyok. Apa yang dilihat, Nyok, di M15? Sambil ngomong boleh, Nyok. Sambil core-core sambil ngomong. Ini ada break of structure. Heeh. M15 sudah ada mungkin ada bullish shift, terus ada demand di sini. Kemungkinan dia akan sesuai dengan HTF biasnya, mungkin dia akan melanjutkan sampai ke area supply-nya. Kalau dia melanjutkan ke area supply-nya, mungkin kita bisa mencari POI dari demand yang di M15 ini. Nah, kalau dari point of interest-nya sendiri, Nyok, di mana aja kira-kira, Nyok, marking? Ada lagi nggak? Cuma di sana?
Mungkin di sini ada apa? Dilihat dari Dilihat dari ini ya, premium versus discount M15 ya. Dilihat 50%-nya di mana. Nah, ada hidden zone nggak di terus M15 di ataupun mungkin zoom in ke M5. M5. Oke, nah sekarang Nyok pertanyaan Nyok, kalau buat Nyok sendiri nih, ngelihat kondisi H4-nya seperti ini dan antisipasi kita tadi ada dua, mau impulsive up atau dia pullback dulu, kemudian Nyok dikondisikan dengan kondisi M15 seperti ini. Cari peluang buy nggak? Eh, cari peluang baik, cuma tetap tidak menutup kemungkinan ini demand ini nanti mungkin akan cuma reaksi atau dia akan tembus ke bawah juga. Betul. Oke. Nah, jadi informasi pentingnya itu Nyok, antisipasi terpentingnya itu kita tetap mengikuti M15 karena kan kita membuka kemungkinan harga dia bisa berlanjut impulsif ya, karena tidak harus harga pullback saat ini juga gitu. Nah, ketika M15 dia masih bullish, kita masih ada point of interest di M15, mungkin dia ada sweep likuiditas juga, ada hidden zone juga. Nah, kita tetap antisipasinya cari peluang buy karena secara structure, secara momentum ini masih connect nih. H4, M15 masih sama-sama bullish. Tapi dengan catatan di kepala kita ini sudah siap. Siap apa? Kita siap dengan kondisi ketika demand-demand di M15 ini dijebol. Nah, artinya walaupun kita cari peluang buy di sana, kita ini sudah siap apa ya? Kita sudah, makanya kenapa risk management berperan penting. Kita sudah meresikokan porsi yang kita siap loss itu sebagai resiko bisnis tradingnya. Nah, artinya kita mindsetnya kita tetap cari peluang buy di sana, tapi jauh-jauh sebelum kita ngambil peluangnya pun, sebelum ada trigger pun, kita sudah siapkan mental, kita sudah siapkan mindset. Saya siap kalau misalnya demand-demand M15 ini dijebol atau tidak di-respect. Kenapa? Karena saya tahu dari higher time frame outlook tetap ada kemungkinan harga bisa pullback ke diskon area atau demand zone-nya H4. Nah, artinya justru malah ketika demand itu dia ditembus, saya sudah siap nih dengan berbagai resikonya ataupun antisipasi berikutnya. Nah, itu yang penting ya. Jadi ketika kita analisa forecast itu kita sebenarnya nggak melulu semuanya itu tentang nggak melulu semuanya itu tentang technical gitu. Nah, yang saya mau tekankan tuh malah justru dari sisi psikologinya. Nah, karena psikologinya yang paling berperan penting. Nah, jangan sampai nanti kita karena ngerasa oh, saya technical udah oke nih, saya bisa assess high time frame outlook, saya juga tahu middle time frame-nya seperti apa, saya sudah punya point of interest, saya dapat triggernya, saya masuk. Nah, tapi ternyata dia kaget loh. Kenapa demand saya ditembus gitu? Malah dia kebawa emosi. Jadinya ketika demand itu udah ditembus, kelihatan harga misalnya kelihatan sweep liquidity di M1-nya dia shifting bullish lagi, langsung masuk buy lagi. Ternyata di bawah lebih rendah. Akhirnya loss karena kebawa emosi dan melupakan cerita yang sudah dibangun dari higher time frame dan juga kesiapan mentalnya kalau demand-nya M15 itu nggak di respect gitu. Nah, itu yang penting ya, pentingnya di sana nih. Kita boleh tetap antisipasi, tapi jangan lupa prepare for the worst. Yang penting kita tahu reason harga kalau demand itu ditembus, alasannya kenapa gitu. Nah, kita siapkan diri untuk cari peluang berikutnya. Oke. Ada tambahan Kurniawan sama Ahmad Giri nih untuk yang skenario 1? Gak ada. Jelas ya? Jadi yang penting, yang krusialnya saya mau tekankan itu, kesiapan bahwa demand itu tidak harus di-respect. Kita antisipasi continuation, tapi sudah siap kalau misalnya demand dijebol. Nah, malah kalau demand itu dijebol, ada reaksi, apalagi misalnya dia ngambil liquidity nih, break lower, ada supply baru. Nah, ini sekaligus mengkonfirmasi, nggak apa-apa demand saya jebol, buy saya loss, tapi ini mengkonfirmasi trade idea yang berikutnya. Artinya kemungkinan H4 ini ada kemungkinan pullback. Ya udah saya mulai switch bias M15 dari bullish menjadi cari peluang bearish. Searah dengan trade idea higher time frame bullish pullback. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya saya lanjut ke Giri coba nih kalau misalnya M15-nya di skenario yang kedua nih yang sebelah kan. Coba bisa dianalisa nggak? Buat Giri silakan boleh coret-coret sambil ngomong cerita juga apa yang dilihat di M15. Tapi cerita nggak apa-apa Giri.
Kemungkinan di sini ada perubahan tren. Mm-mm. Habis itu Apa yang Ahmad antisipasi? kemungkinan sell mungkin karena sudah ada break of structure, shift Mm-mm. Mm-mm. itu. Kalau misalnya di sini ada pullback ya, baru kalau ada konfirmasi entry, kemungkinan entry ke decisional demand. Tapi kalau nggak ada ya, berarti lanjut untuk buy. Kalau misalnya di sini ada untuk entry untuk sell ya, kemungkinan sell ke Mm-mm. decisional Demand-nya hampat. demand. Iya, Ya, mungkin oke ya. begitu. Heeh. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kiri. Nah, jadi kalau misalnya sebentar saya hapus dulu. Nah, jadi kalau misalnya di kondisi H4 di sana, zoom in ke M15-nya, price action-nya seperti ini ya. Nah, jangan lupa kita analisa juga. Oke, berarti ada high di sana, ada low di sana, dia break higher, higher high, mitigasi demand, demand yang sweep zone, di respect, break higher lagi, ada demand, kembali ke diskon, mungkin dia mitigasi decisional ya, sweep zone lagi, break higher, demand terakhir ditembus, harga mitigasi demand, kita nggak tahu nih bearish shift yang di sana ini berlanjut atau masih liquidity grab untuk melanjutkan ke atas. Cuma karena posisi harga sudah di sini, artinya kita sudah melihat konfirmasi bahwa memang harga sweep liquidity dari high terakhir, bearish shift, reaksi dari demand, sweep liquidity internal high, mungkin dia mitigasi imbalance atau decisional supply sehingga dia break lower lagi. Nah, di sana ada extreme supply, mungkin ada demand, ada decisional supply. Nah, karena ini M15 dia sudah shifting bearish dan harga dia secara H4 kita tadi sudah buka kemungkinan ada kemungkinan dia pullback. Nah, otomatis di kondisi ini ya kita sudah fokus cari peluang sell atau short. Dengan antisipasinya apa? Antisipasinya adalah sell atau short dengan antisipasi H4 pullback. Nah, ini yang nanti saya skemakan di mechanical trading strategi, yang artinya kita sudah kelompokkan nih, kalau kondisinya kayak gini ini berarti H4 continuation, kalau kondisi-kondisinya kayak gini ini berarti kita tradingnya H4 pullback. Nah, kalau kondisi-kondisi yang lain ini mungkin skenario-nya buy to sell atau sell to buy. Nah, itu makanya kenapa saya jembatani dengan build a trade idea, tujuannya buat ke sana nih, untuk di mechanical trading strateginya teman-teman nanti udah apa ya, udah paham lebih dulu gitu. Oh, H4 continuation tuh ya kayak gini nih, H4 pullback tuh kayak gini gitu. Nah, contoh yang ini artinya kita trading sell atau short dengan antisipasi H4 bullish pullback. H4-nya bullish tapi kita antisipasi pullback. Nah, salah satu confluence tambahan confluence factornya juga kalau dari H4 ya, selain dia memang menyisakan ada imbalance dan juga unmitigated demand di bawah. Nah, harga juga sebenarnya sejak dia ngebreak high sebelumnya. Nah, harga ini sebenarnya dia juga sekaligus mengambil likuiditas dari high di sana. Gitu. Ambil order-order yang ketika harga bergerak turun kan mungkin ada seller, stop loss-nya di atas nih. Nah, stop loss itu yang disikat ketika harga break higher. Nah, itu yang bisa menyebabkan ada selling pressure seirama dengan antisipasi H4 bullish pullback-nya. Nah, itu ya. Nah, kalau ini dia bearish nih, kita ikutin sell-sell dulu. Kapan kira-kira kita mulai antisipasi cari peluang buy lagi? Misalnya harga nih, ternyata dia kembalinya short gitu, dia nggak ke demand. Kapan kita antisipasi harga kita ikuti eh, mulai cari buy lagi? Kalau supply-nya ditembus dengan momentum. Ya, jadi kita tetap ini ya, kita tetap ikutin recent momentum sama structure di M15 ya. Ya selama dia memang ada intensi untuk ada intensi untuk berubah arah, misalnya dia mitigasi supply terakhir, failed, terus dia break higher, ada demand baru. Nah, sejak saat itu kita tetap bisa aja mulai antisipasi kemungkinan H4 dia tetap mau berlanjut. Kenapa? Karena sekali lagi harga tidak harus selamanya kembali ke area diskon. Kenapa?
premium sama versus diskon itu kita terapkan sebenarnya cuma buat filter, artinya supaya kita punya gambaran yang objektif di mana kira-kira point of interest atau supply demand zone terdekat selanjutnya yang bakal jadi tujuan pergerakan harga gitu. Nah, tapi ketika M15 dia memang dia shifting bullish ya, apalagi dengan momentum, ya udah kita open minded lagi. Harga nggak harus kembali ke area of interest kita sebelum dia melanjutkan bullish intentionnya. Kenapa? Karena bisa aja demand ini itu bisa jadi reference point ketika harga di atas dia balik arah jadi bearish shift. Ketika kembali ke sana, nah demand itu kita bisa pergunakan untuk kemungkinan pantulan harga, cari peluang counter trend gitu. Nah itu lah. Jadi seninya multi time frame analysis. Jadi kita ngikut reason bias, ngikut structure, tetap open minded, bisa kembali ke point of interest yang sudah di markup, bisa juga dia kembali dangkal, dia melanjutkan bullish intention lebih awal. Oke. Kurniawan yang skenario 3 mungkin Kalau yang tadi yang boleh nanya dulu nggak? ini boleh. Kalau misalnya di sini ya di sini dia ada demand M15 which is demand itu dan berarti kan dia kemungkinan berada di sini kan. ya betul. Heeh. Yang di atas ini berlaku sebagai trendline liquidity. Heeh. Nah, ketika harga masuk ke demand M15 ini, kita pakai trade idea bullish continuation, bisa nggak buy di sini? Valid nggak? Lebih ke ini sih, lebih ke nanti kalau misalnya yang di mechanical trading strategy misalnya H4 continuation ya, nah itu salah satu kriteria H4 continuation memang saya masukkan salah satu kriteria yang buat high probable yang setupnya itu kalau H4-nya kembali ke area premium atau diskon. Nah, cuma kalau yang valid setup untuk yang H4 continuation selama dia kembali ke unmitigated demand zone di sepanjang bullish leg ini, nah itu masih bisa kita kategorikan sebagai H4 continuation. Nah, cuman tapi dengan catatan Kurniawan, kita lihat dulu M15 dia ketika kembali ke sana dia bearish atau bullish. Kalau dia masih bearish dan harga belum masuk atau kembali ke diskon areanya H4, nah ini kita antisipasinya lebih ke buy to sell dulu nih. Buy to sell, take partial mungkin di supply. Nah, dengan open minded ada kemungkinan harga dibawa turun lebih dalam kembali ke area-area atau demand zone di diskon levelnya si high time frame gitu. Nah, jadi kalau kondisi seperti ini sih saya personally lebih antisipasi sebagai kemungkinan buy to sell. Kenapa? Karena M15-nya dia udah shifting bearish, sudah bearish structure gitu. Jadi dia kembali ke sana lebih ke buy to sell. Tapi dengan tetap Oke. ada kemungkinan buy to sell ini bisa berkembang malah menjadi H4 continuation gitu. Berarti dia targetnya ke supply M15 terkini aja ya? Ya, at least untuk hati-hatinya, pastikan di M15 supply terkini kita take partial. Paling nggak sudah take partial atau pastikan sudah risk free Kurniawan, karena rawan gitu. Karena kita tahu ceritanya H4 kan ada kemungkinan dia pullback lebih dalam kan. Nah sayang nih kita udah dapat posisi di sana, udah running bagus, tapi karena mungkin kita ke bawah greedy-nya pengen ini lebih tinggi, ternyata harga dia bereaksi dari M15 supply-nya tax control, membawa harga bergerak lebih rendah gitu. Nah, sayang gitu. Nah, jadi makanya pastikan di M15 supply itu kita udah take partial, atau at least kalau memang benar-benar konservatif ya resiko udah free, udah break even. Nah, itu jadi kondisi-kondisi sama lokasi pergerakan harga dan hubungannya antara middle time frame di mana, middle time frame di mana. Nah, ini juga kita bisa pergunakan selain untuk antisipasi ya, tentunya juga untuk merencanakan risk sama trade management kita gitu. Apakah take partial dulu atau trailing atau dibiarkan stop loss-nya masih di initial area. Oke, Kurniawan? Oke. Oke, nih kalau sudah, Kurniawan bisa coba nih analisa untuk yang case ketiga. Yang Kurniawan sering tanyakan nih biasanya. Ya, Nah, apa yang dia Kurniawan lihat dan apa yang Kurniawan antisipasi? Kondisinya ingat dia lokasinya di sana. dia M15 strukturnya bullish, dia bos di sini. Hmm.
ngambil likuiditas di sini, Mm-mm. sekaligus mitigasi demand di sini, Iya, ada kemungkinan mitigasi demand. terus bergerak membentuk high Baru. baru, Mm-mm. dia turun ke titik sini mungkin di equilibrium ya, belum ke diskon kayaknya. Heeh. Tapi karena dia ada liquidity internal low, Mm-mm. dia lanjut breakout lagi. Mm-mm. Di sini terbentuk demand, Iya. dia ditembus. Sekarang harga ada di bawah. Antisipasinya ada dua. Mm-mm. Yang pertama kita bisa eh, apa namanya? Tentukan ini kan ada demand di bawah. Ya. Bisa Heeh. jadi Mm-mm. harga ke bawah itu hanya untuk liquid sweep liquidity instrument yang Ya. ada di atas. Mm-mm. Jadi nanti kemungkinan harga bisa mitigasi demand terus lanjut ke atas. Oke. Atau yang kedua, dia di atas ini sebagai sweep liquidity, Mm-mm. dia udah bearish, jadi kan ini sini terbentuk supply ya. Ya. Nanti, sorry, tadi yang di sini berarti berlakunya bisa dua ya, bisa bullish continuation Continuation. atau Buy buy to to sell. sell. Mm-mm. Iya, nanti kalau buy to sell berarti kan target ke M15 supply. Mm-mm. Nanti di sana kita cari peluang sell. Ya. Kalau gitu. Udah itu aja sih. Oke, nah jadi ya ini udah lebih ini ya, udah lebih lengkap, udah lebih kompleks ya. Nah ini yang memang saya mau tekankan ke teman-teman. Jadi sambil analisa, sambil tahu ceritanya di kepala sama analisa ini sejalan gitu loh. Jadi apa yang dilihat, oh kemungkinannya di mana aja, oh ini ada demand, ini ada supply, antisipasinya seperti apa. Jangan lupa high time frame outlook-nya seperti apa. Nah kenapa? Karena antisipasi ini penting banget nih. Nah makanya kenapa saya nggak buru-buru kita mau langsung masuk ke entry karena ceritanya panjang nih. Ketika kita antisipasi build a trade idea-nya udah lebih lengkap, nah artinya nanti kita bisa secara fleksibel sesuaikan dengan risk appetite masing-masing dan sesuaikan dengan antisipasi personal. Nah, itu kita bisa manfaatkan untuk keperluan ini juga trade management. Kita mau ngambil take profit di mana, mau nahan sebagian, mau buang semuanya, mau di trailing, nah ini bisa diatur gitu. Nah, jadi contoh nih misalnya Kurniawan, saya hapus dulu. Misalnya kita tahu tadi secara gambar high time frame ada dua, bisa impulsive up, bisa pullback. Nah di M15 dia break higher. Nah pertanyaan saya nih, waktu dia break higher di sana, di sini kan ada demand. Ketika harga belum nembus bawah ya, kita cari buy nggak di sana? Bisa cari. Bisa cari. Nah tapi kita sudah siap kalau demand itu ditembus, ya kan? Nah terus ketika dia memang sudah ditembus, tapi dia kembali ke demand belum dinyatakan jebol lagi nih. Tapi karena kita tahu ada recent harga di higher time frame dia pullback, nah sejak bearish shift terjadi, terserah ini mau jadi liquidity grab, kita kan nggak tahu nih bakal ditembus. Nah cuman karena kita udah lihat bearish shift, dia bereaksi silahkan. Nah karena dia bereaksi, nah makanya ketika kembali ke supply, kita cari lower time frame confirmation. Karena sometimes kalau nggak ada lower time frame confirmation, bisa aja itu menyelamatkan kita dari kondisi ketika bearish shift tersebut dia berlanjut hanya sebagai liquidity grab untuk melanjutkan bullish continuation-nya. Nah, cuman kalaupun kita cari buy di sini untuk buy to sell, dengan catatan kita masih open minded, dia bisa bereaksi kemudian jebol bawah, atau dia bereaksi lower time frame nggak ada confirmation untuk short, nah malah buy to sell-nya tadi mungkin kita 80% misalnya buang atau take partial profit di sana, nah 20%-nya kita masih pertimbangan untuk trailing gitu. Nah siapa tahu ternyata di bawah lebih tinggi, lumayan kita dapat tambahan bonus return 20% posisi gitu. Nah, itu nanti kita bisa pergunakan juga dalam kaitannya dengan keperluan target dan trade management ya. Nah, makanya penting nih build a trade idea sama melatih anticipatory skill, tujuannya banyak nih. Cari entry, kesiapan mental kalau skenario-nya nggak berjalan, termasuk juga untuk risk dan trade management. Gitu. Oke ya. Nah, jadi di sini kita bisa cari buy to sell, di atas kita cari sell untuk antisipasi higher time frame pullback. Nah, tinggal dilihat nih, walaupun nanti di sini kita sell nih, dapat posisi ya. Nah, kita juga tetap mantau nih. Kita ngelihat nih,
setiap kali percobaan harga mencoba menembus low di M15 ya. Nah, kita lihat kalau ternyata dia breaknya dengan momentum, nah itu bagus nih. Berarti kemungkinan idea untuk antisipasi pullback ini bisa jalannya jauh nih. Nah, tapi kalau misalnya kita baru masuk ambil peluang sell ya mungkin udah take partial sebagian di sini. Terlihat harga malah nge-wick. Tapi memang kita nggak punya supply baru untuk nambah posisi nih. Ya udah kita kan cuma nahan sisanya nih. Nah, cuman ketika ini terjadi terus dia break lower ternyata korektif lagi. Nah, ini artinya kita juga udah siap nih. Oke, saya ada posisi short, saya sudah take partial profit, sebagian saya masih tahan, antisipasi kemungkinan dia pullback lebih dalam, tapi apa yang terjadi di sini? Oh, secara nature saya lihat nih pergerakan pullbacknya korektif banget nih. Artinya saya sudah siap kalau misalnya sewaktu-waktu di sana ada bullish shift, ada demand, mungkin posisi sell saya sudah kena trailing stop. Nah, saya siap ini ganti bias nih. Mulai cari buy. Kenapa? Karena pergerakan pullback-nya terlihat korektif. Ada kemungkinan harga memang mau dibawa lebih tinggi, melanjutkan bullish structure dari H4 tanpa harus kembali ke demand-demand yang sudah kita marking di sana ini. Nah, ini kebantu dengan pemahaman nature teori yang sudah teman-teman pelajari. Jadi kita juga ngelihat gimana proses dan progres perkembangan harga dari waktu ke waktu. Momentum, komitmennya seperti apa gitu. Nah, jadi ini nanti teman-teman kalau udah terlatih ya, kita dikondisikan dengan berbagai skenario ini udah siap semua nih. Mau naik, mau turun, kita udah siap sedia gitu skenario-nya apa gitu. Itu ya. Nah, sekarang kalau untuk semuanya nih saya tanya kalau di kondisi yang keempat nih, apa yang kita lakukan? Apa yang kita antisipasi di M15 nih? Dalam kaitannya dengan high time outlook H4 tadi yang masih bullish. M15-nya kayak gini nih. Break higher, break lower, break lower, break lower, break higher, break lower, break lower. Nah, apa yang teman-teman antisipasi di sana? Atau Kalau apa saya yang teman-teman bisa lihat? Gimana ya? kalau saya cenderung menunggu nih kok. Oke. Soalnya Apa yang Nyok tunggu? menunggu ada breakout Coba structure. coret-coretnya. Coba coret-coret. Kira-kira ini kan masih nunggu nih kondisi kayak ini. Nah, apa yang Nyok tunggu sampai membuat Nyok tertarik untuk mulai cari peluang? Ini Ini kan anticipatory skill juga nih. kayak terlihat dia membentuk likuiditas creation ya. Heeh. Coret aja ya. Ada mungkin dia Oke. ada breakout structure di sini atau dia cuma mengambil untuk likuiditas Heeh. membuat likuiditas saja. Ya. Jika di sini ada dimensionnya, Heeh. ini dilihat kalau misalnya dia cuma reaksi sedikit terus dia turun menembus di sini ada breakout structure, ada terlihat bearish shift. Heeh. Kemungkinan saya akan mengambil POI di sini. Resell. Oke. uh, Heeh. Skenario lain? atau jika skenario lain misalnya dia di sini kan ada Itu supply misalnya. ada supply zone. Heeh. Kemungkinan kalau misalnya dia nanti reaksi sedikit ke supply zone kemudian dia menembus terus ada bullish shift di sini, berarti kan di sini nanti ada demand zone. Nah, kemungkinan saya akan ngambil buy di sini. Oke. Nah, tapi nanti harus sampai dilihat juga ya. Jangan lupa faktor liquidity-nya dilihat juga perkembangannya. Nyok. Istilahnya apa? Jangan sampai nanti ini misalnya dia bergerak korektif nih. Nah, kelihatan di sini mungkin ada interaksi, kelihatan ada demand ya. Nah, tapi kita lihat juga nih, kalau di bawah sini ada liquidity yang terlihat dengan jelas. Nah, hati-hati nih, jangan dipaksa nge-buy juga. Ya mungkin pakai risiko lebih kecil karena apa? Karena kita tahu nature-nya dia korektif dan dia baru saja atau dia sudah ngambil likuiditas dari high-nya H4. Nah, ada kemungkinan demand itu reaksi kecil dia ditembus ke bawah gitu. Karena mungkin harga mau pullback lebih dalam. Nah, cuma tetap dilihat ini, tetap jangan dilupakan kalau ada likuiditas. Yang lain, kalau Ahmad atau Kurniawan apa yang diantisipasi? Aku coba ya kok. Iya, boleh. Di enaknya dibangun dulu story-nya ya. Iya, harus gitu memang. Dia harga bullish breakout structure di situ, kemudian
bearish beberapa Mm-mm. kali Mm-mm. sampai melikuidasi low M15 ini, Mm-mm. lalu dia naik lagi, dia break M15. Ya. Ini fasenya bullish lagi, Mm-mm. Shift lagi. sampai akhirnya melikuidasi high yang sebelumnya. Mm-mm. Di sini ketika dia harga break, apa berarti ini low ya? Ya, ini Yang atas kebetulan nih low, yang swing-swing di sini saya memang masukkan ini swing yang major yang memenuhi semua 4 counter trend candle. ya major ya, bukan minor ya. Bukan major. Berarti ketika dia melikuidasi sweep likuidasi yang high sebelumnya, lalu Mm-mm. dia break break low M15 Mm-mm. yang di Very safe. atas, di sini udah bearish terjadi. Misalnya di sini ada M15 demand ya di bawah. Mm-mm. Aduh. Nah, berarti kan di sini ada internal supply di atas. Ya. Kemungkinan dia mitigasi internal supply dan dia bereaksi, dia break lagi low yang di bawah. Mm-mm. Nah, antisipasinya kalau harga ini kan terjadi ini ya M15 supply, Mm-mm. Mm-mm. ketika harga belum menyentuh M15 demand, Demand. lalu dia naik ke atas, di sini bisa cari peluang sell. Mm-mm. Yang kedua, kalau dia menyentuh di M15 demand bawah, Mm-mm. bisa cari peluang buy to sell atau menunggu apakah dia bereaksi dari M15 demand atau menembus M15 demand yang di bawah. Oke. Misal dia menembus M15 demand di bawah, kemudian yang ini tadi. Yang ini terus dia pullback dikit, Mm-mm. bearish lagi, di sini ada supply. Ya. Atau ini kan yang nembus, atau yang kedua dia bereaksi ke M15 demand, dia bereaksi sedikit, lalu dia tembus, berarti kan itu terjadi flip ya. Mm-mm. Nah, itu di situ ada supply lagi, itu bisa cari sell. Oke. Udah sih itu. Oke. Nah, banyak ya. Jadi Eh, antisipasi sell-nya ada 3. mm-mm. Mm-mm. Buy-nya. Antisipasi buy-nya yang tadi buy to sell ketika M15 demand sini, atau ketika M15 demand misalnya kita tunggu aja harga bereaksi menembus M15 supply dengan momentum, itu kita Mm-mm. bisa cari tuh demand lalu bullish, cari peluang Oke. buy. Udah sih itu aja. Ya. Oke. Apa banyak ya skenario macam-macam ya. Nah, memang nih nanti Nah, tetap kembali kita lihat detail kalau di price action-nya di candlestick karena bisa jadi tampilan apa informasinya lebih lengkap gitu karena ini kalau line chart memang kan kita masih sebatas framework ya. Oke, kalau Ahmad Giri ada tambahan Ahmad Giri? Ada kok. Heeh. Bentar saya hapus Eh, dulu. eh, Oke. di sini kan break of structure, Mm-mm. habis itu shift, habis itu break lagi, Mm-mm. break. Di sini kan nge-create liquidity, trendline liquidity. Habis itu di swap liquidity-nya, Mm-mm. terus ini habis itu shift lagi, Ya. habis itu bearish terkonfirmasi. Mm-mm. Di sini ada demand, hmm, Mm-mm. kemungkinan harganya price akan mitigasi demand ini terus naik Mm-mm. sedikit Ya. ke ke supply ini. Mm-mm. Kalau dia bereaksi, kemungkinan dia akan kondisinya ada konfirmasi untuk entry, Ya. dia akan turun untuk nge-sweep equal low di sini. Oke.
Tapi kalau dia tembus di sini kalau ada reaksi dia membuat flip terus naik, kemungkinan di sini saya akan Lebih baik. Mencari baik. untuk beli, mencari peluang untuk beli, untuk naik, untuk kemungkinan untuk buy di flipnya, untuk terus ke supply yang ini yang belum termitigasi di atas. Oke. Nah, kurang lebih ya peluang atau skenario-nya yang diantisipasi lumayan banyak, kurang lebih sama seperti Kurniawan. Saya hapus dulu. Nah, cuman yang saya mau soroti di sini, nah jadi nggak ada salahnya ya. Jadi teman-teman kalau misal benar-benar mau ngikutin yang detailnya pun nggak ada masalah, karena kan kita sudah punya pedoman itu ya, 4 counter trend candle pullback ya. Misalnya ditambahkan dengan liquidity concept, tambahkan dengan supply demand zone. Nah, cuman nanti pada prakteknya ingat teman-teman, ketika antisipasi atau forecast ini nggak ada salahnya ya, kita mau nge-buy di sana, nanti mau nge-sell di sini nggak ada masalah. Cuman pesan saya jangan lupa teman-teman kembalikan ke cerita dari higher time frame ya. Nah, sometimes kalau kita dikondisikan dengan price action yang seperti ini, di mana kondisi harga itu sudah dalam waktu dekat berkali-kali break higher, break lower, break lower, break lower, break higher, break higher, break lower, break lower, break lower. Nah, kalau teman-teman menggunakan pendekatan yang paling simple, sebenarnya nih kalau bisa kelihatan nih antara ini dengan ini atau dengan ini, sebenarnya kan bisa kelihatan bedanya nih, di mana di sini mungkin secara komitmen ketika dia break, komitmennya kuat, di sini break kuat, di sini mungkin break kuat, di sini mungkin break kuat. Nah, sementara kalau kita lihat di sebelah sini, ini kalau secara bias lebih cenderung kita lihat gampangannya aja ya, ranging gitu. Nah, ingat kembali ke konsep order flow, di saat-saat kondisi ranging ini artinya masih ada atau terjadi keseimbangan antara supply dan demand. Nah, bisa aja kita ngikutin memang lower time frame kita buy, sell nggak ada masalah ya. Nah, cuman maksudnya kalau di kondisi seperti ini yang penting teman-teman lebih waspada. Lebih waspada apa? Karena di kondisi-kondisi ranging ini kondisi yang paling rawan dengan manipulasi likuiditas. Kenapa? Karena cukup sering yang high probable-nya itu sebenarnya kita ngelihat high sama low yang paling luar. Nah, kenapa? Karena di sanalah kemungkinan manipulasi likuiditas di pergerakan ranging paling sering terjadi nih. Nah, jadi biasanya yang lebih high probable sebenarnya kita bisa menunggu sampai harga misalnya dia ngambil likuiditas dari struktur yang terluar, nah terlihat ada bullish shift lagi. Nah, itu bisa jadi salah satu trigger untuk kita cari peluang buy yang lebih high probable dengan memanfaatkan perspektif H4 dan juga ini antisipasi kemungkinan manipulasi di fase ranging gitu. Nah, sekali lagi nggak ada salahnya kalau misalnya teman-teman tetap cari buy to sell, cari sell di sana. Nah, tapi dengan catatan ya, teman-teman ukur nih, kalau misalnya buy to sell ke supply ini kan kalau dilihat kan memang terlihat rapet ya. Nah, teman-teman ukur ya, selama risk to reward-nya masih oke, misalnya 1:4, 1:5 masih dapat, no problem gitu. Nah, tapi kalau udah kecil banget cuma 1:2, apalagi lebih kecil, nah better nih teman-teman stay dulu deh. Better stay on the sideline dulu, biarkan dia bereaksi dari supply, biarkan dari demand. Kita sabar nunggu sampai harga membentuk probable skenario yang lebih baik dan lebih jelas momentumnya, lebih jelas komitmennya, dan juga secara potensi risk to reward lebih lebih worth gitu, lebih besar gitu. Nah, jadi kalau di kondisi ini mungkin nggak ada salah atau benar ya tadi teman-teman. Nah, cuman kalau saya pribadi lihat kondisi ini beberapa skenario utama yang saya tunggu adalah kalau misalnya dia memutuskan mau impulsif up lanjut bullish leg-nya si H4. Nah, yang saya pengen lihat manipulasi likuiditas range tadi. Nah, at least low ini saya pengen diambil dulu. Terserah mungkin dia ada mitigasi demand, bereaksi dia nge-sweep liquidity. Nah, ketika dia bullish shift di sana, nah ini artinya high probable nih. Artinya apa? Dia nge-sweep liquidity, dia mitigasi demand, bereaksi kecilnya artinya dia juga mengambil likuiditas dari semua early buyer yang nggak sabaran nunggu peluang yang lebih high probable gitu. Nah, ini jadinya peluang yang high probable kita cari buy. Target di mana? Nah, jangan lupa karena ini mungkin masih ranging ya.
Dan apalagi H4 kita ingat dia masih ada kemungkinan dia pullback. Nah, pastikan teman-teman ngambil sebagian profit at least di high range-nya itu sudah ada profit yang diambil sebagian gitu. Nah, siapa tahu dia balik arah gitu. Atau kalau skenario yang sebaliknya, kalau kita antisipasi H4 dia pullback, nah sekali lagi karena ini ranging dia minim rawan manipulasi, nah kita bisa juga nunggu harga nge-sweep liquidity dia di high, terserah dia ada konfirmasi flip atau enggak. Nah sejak saat itu nge-sell ini lebih high probable. Nah, apalagi di bawah kita lihat misalnya dia kebentuk jadi trendline liquidity gitu saat dia memitigasi demand sebelumnya. Nah ini ya, ini jadi biasanya kalau kondisi ranging ini sih yang paling high probable biasanya kita nunggu harga ngambil likuiditas dari eksternal high dan low gitu. Cuman sekali lagi dengan catatan kalau memang ini gelombang atau ininya terjadinya gede banget ya, jaraknya nih demand ke supply ini jaraknya bisa masih puluhan pips. Nah ini masih nggak ada masalah gitu loh. Kita memanfaatkan lower time frame confirmation, ya ambil dulu peluangnya, agresif manage trade-nya, buy-nya profit, cari sell kalau ada, syukur-syukur dapat, kalau nggak ada ya kita masih terselamatkan dari kemungkinan manipulasi likuiditas ini. Nah cuman sekali lagi yang saya pengen soroti di kondisi-kondisi break high dan low yang terlalu sering nih, kita gampangannya atau simpelnya bisa lihat bahwa pergerakan harga adalah ranging atau dia lagi di fase balance. Nah ingat kita belajar strategi ini salah satu dasarnya adalah smart money concept ya. Jadi kita benar-benar pengen ngelihat bahwa si institutional trader menunjukkan tangannya dulu, menunjukkan jejaknya dulu nih sebelum kita mengikuti footprintnya. Jadi dia manipulasi likuiditas, ngambil semua likuiditas dari atas, ada shift, nah baru di sana kita ada momentum, ada break yang dengan imbalance yang clear, nah baru kita ngikutin jejaknya gitu. Jadi sometimes di kondisi seperti ini kita bisa aja duduk manis sabar dulu. Nah mungkin kalau contoh kayak Nyok tadi ya, mau misalnya dia nunggu reaksi demand dulu tapi kita nggak ngambil buy to sell-nya sampai dia ranging, ngambil likuiditas, dia break lower, nah bisa aja di sana kita cari peluang sell. Nah ini juga lebih safe gitu daripada kita paksakan buy sell di dalam range. Nah jadi makanya kenapa ini tadi saya bilang menunggu manipulasi likuiditas di bawah, ada shift sedekat mungkin dengan titik manipulasi ya, kita ngambil buy atau break higher, ngambil likuiditas, dia shift, kita sell. Nah biasanya kalau kita pendekatan trading di pergerakan yang ranging ini, yang high probable adalah karena kita tahu ini fase balance price action ya. Nah high probable skenario-nya adalah itu range itu kita bisa proyeksikan sebagai fase pergerakan balance di mana high-nya di atas, low-nya di bawah. Nah, equilibrium point-nya di titik tengah nih. Nah, ketika ada permainan likuiditas di deep di dalam area terjauh di diskon area, nah itu bisa menyediakan high probable setup-nya kalau kita mau cari buy. Atau dia ngambil likuiditas dan dia berada di premium, nah ini high probable gitu. Nah itu sih yang mau saya sorotin, tanpa bukan berarti yang tadi teman-teman share secara detail itu salah. Nah sekali lagi kembalikan ke potensi risk to reward. Kalau nggak worth it 1:2 aja, mending stay dulu, cari nanti peluang yang lebih bagus gitu. Karena kan kita secara high time frame kan juga udah siap nih ceritanya, nanti kalau dia pun demand dia bakal di respect break higher, nah at least kita dapat komitmen yang lebih besar. Nah, kita dapat demand yang lebih clear gitu. Artinya memang komitmen harga dia sudah keluar dari area balance price action. Nah, terlihat nih memang institutional trader dia ada intensi yang jelas mau membawa harga bergerak lebih tinggi. Nah, di sanalah kita ngikut jejak atau footprintnya si institutional trader gitu, tanpa memaksakan diri untuk ngambil semua pergerakan kecil. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi maksud saya nih, teman-teman bisa bedakan nih dari berbagai skenario, yang penting antisipasinya jelas. Nah, sesuaikan nanti di risk management juga gitu. Yang penting kita udah siap dengan berbagai skenario berdasarkan high time frame outlook dan juga middle time frame bias atau POI. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas kok. Jelas ya. Saya lanjut dulu nih dikit nih, yang kepanjangan. Nah, masih case study yang pertama. Nah, contoh aja nih, kalau misalnya lanjut ke lower time frame ya, jadi sama sih, tinggal pengembangannya aja. Nah, cuman
H4-nya tadi masih sama ya, dia break higher, kondisi harga juga masih di sana, belum sentuh supply. Nah, M15-nya kita ngambil skema yang pertama nih. Dia break higher, ada demand, dan dia jauh meninggalkan titik penembusan high sebelumnya ya. Mungkin di sana ada decisional demand juga. Nah, kalau M15 ini kita zoom lagi ke lower time frame ke M1 atau M5, misalnya M5 deh, ke M5. Nah, ada skenario yang sama ya nih. Kebetulan saya buat sama aja biar gampang. 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini teman-teman juga pergunakan. Sekarang informasinya lebih kompleks nih. Ada higher time frame outlook, bisa turun, pullback, bisa naik. M15 dia break higher, ada demand di sana, ada demand di sini. Nah, tapi M5-nya kondisinya sama nih. Di ujung tanduk, M5-nya kayak gini nih. Ada demand di sana. Kira-kira kalau kondisi seperti ini nih, kita bawa turun ke lower time frame M5. Teman-teman masih cari buy nggak nih kira-kira di M5 demand ini? Secara personal enggak? Secara personal nggak? Iya, kalau saya secara personal nggak nih. Kenapa? Karena H4-nya udah belum pullback, M15-nya pun juga udah tinggi banget nih. Nah, daripada saya memaksakan trading di M5 demand di sana, saya prefer nunggu dulu deh, at least dia pullback dulu ke decisional demand-nya M15. Nah, malah saya prepare tetap demand-nya M5 nih saya marking, tapi saya antisipasi, saya pengen lihat ada reaksi, mungkin ada pengambilan likuiditas dari internal high. Ketika M5 demand itu dijebol, ada supply. Nah, di saat itulah saya langsung antisipasi untuk peluang apa nih? Kalau kayak gini, M5-nya dia bearish shift di kondisi M15 seperti ini. Artinya kita antisipasi apa nih? Peluang Sell to buy? sell to buy. Sell dulu ikutin momentum M5 sampai kembali ke demand-demand-nya M15 atau malah dibawa lebih turun ke demand-nya H4. Nah, jadi beda ya. Konteksnya udah lebih ini ya. Tadi kan kalau yang di M15-nya walaupun H4-nya dia udah break structure, M15-nya seperti ini kita masih pertimbangan cari buy. Kenapa? Karena recent bias sama tradable skenario-nya kita memang fokusnya dari middle time frame bias. Nah, tapi ketika middle time frame bias atau structure-nya dia udah setinggi langit seperti ini, di M5 ada kondisi seperti ini, gimana nih dari kacamata resiko kalau M5 strukturnya seperti ini, ada demand juga. Nah, secara resiko ini high risk ya. Bisa aja masih berlanjut naik. Kalau misalnya agresif tetap cari buy, pastikan tapi take profit majornya di high sebelumnya karena ini rawan dia cuma bereaksi ngambil likuiditas dari high di sana, nge-wick langsung dijebol dengan cepat gitu. Nah, bisa aja ngambil buy tapi mesti cepet banget nih mainnya. Tradingnya mesti cepet banget. Agresif banget gitu. Jadi targetnya majornya harus ngambil take profit di high-nya M5. Cuma kalau saya pribadi di kondisi seperti ini, most likely saya diem nih, saya nunggu dulu. Kembali ke demand gagal, nah baru saya tertarik untuk cari sell to buy. Termasuk juga ini ya, ini juga bagus nih. Artinya M5 dia udah mencoba high low, high low, high low, mitigasi berkali-kali, ada bearish shift, mitigasi supply, double break of structure. Nah, ini otomatis skema untuk sell to buy yang clear gitu, dengan perpindahan tangan dari bullish menjadi bearish yang sudah melewati proses mitigasi dan order flow yang smooth transisinya. Nah, kalau di kondisi ini walaupun dia kembali ke demand, dia bearish shift, ada supply. Nah, karena secara M15 dan H4 dua-duanya rawan atau beresiko sekali untuk pullback, nah walaupun ini ada kemungkinan dia mengambil likuiditas untuk bergerak lebih tinggi, nah tetap sejak saat itu karena ada M5 supply, nah dengan berpegang lebih berat ke higher time frame outlook dan middle time frame biasnya, saya lebih prefer cari sell di sana daripada nyari buy di sana. Jadi walaupun ini jadinya liquidity sweep ya, ada demand baru pun belum tentu itu saya cari buy lagi di sana. Kenapa? Karena makin tinggi lagi gitu. Nah, jadi ini ya, teman-teman kembalikan ke sometimes itu kita bukan masalah cari peluang yang high probable atau low probable juga, tapi juga mindsetnya kita bisa pindah ke persepsi resiko. Apakah suatu peluang itu high risk atau maksudnya apakah peluang itu risky atau less risky? Nah, sebisa mungkin kita cari peluang yang less risky dulu. Di kondisi-kondisi gini, most likely saya hindari nih untuk cari lanjutan bullish, lebih prefer sell.
Nah, kalau kondisi ranging sama ya, berarti kita nunggu dulu nih. Apalagi nih kalau terjadinya di lower time frame M5, nunggu dulu deh, nunggu dulu biarin dia ngambil liquidity, dia break lower, berarti confluence factor kita dapat nih sweep liquidity, ada supply baru sesuai dengan ide M15 kemungkinan pullback, sesuai dengan ide H4 dia kemungkinan pullback, ruang geraknya lapang nih, mau ke M15 demand atau mau ke H4 demand. Nah, artinya potensi risk to reward atau jarak tempuhnya lumayan panjang nih. Nah, dapat konfirmasi juga di M5, dia sweep equal highs, break lower, ada supply baru, nah ngambil sell di sana, make sense banget gitu. Itu ya. Nah, ini untuk yang lower time frame detail. Nah, ini karena udah 12:30 ya, saya percepat aja ya. Nah, sebenarnya ada case study kedua, cuma nggak apa-apa nih teman-teman mau sampai interupsi silakan, cuma saya percepat aja biar nggak terlalu panjang. Ini contoh yang case study 2. Nah, case study 2 sebenarnya cuma kelanjutan ya. Jadi kalau misalnya yang tadi sebelumnya H4 kan dia kondisi harga di sini ya. Nah, apa jadinya kalau misalnya kondisi harga dia sudah impulsif banget dan berlanjut sampai ke unmitigated supply. Nah, terus teman-teman dikondisikan dengan kondisi M15 seperti ini. Nah, kalau teman-teman ada yang mau share nih, kalau dikondisikan H4 seperti ini, skenario M15 mana yang kemungkinan membuat teman-teman tertarik untuk mencari peluang? Terserah mau buy atau sell. Kalau saya tanya. Ini skenario 1 untuk buy, skenario 2 untuk sell, skenario 3 bisa untuk buy, bisa untuk sell, skenario 4 tadi masih ranging. Nah, kalau di kondisi high time frame seperti ini, skenario mana dari 1 sampai 4 yang kira-kira membuat teman-teman tertarik nih untuk cari peluang? Kenapa? Kurniawan, yang kedua. Iya. Nyok, Ahmad? Saya juga yang kedua. Yang kedua. Nyok? Ini peluang sell. Kedua juga untuk Dua ya. Nah, yang paling clear memang ini ya. Artinya ini apa ya? Secara evidence, secara story semua lengkap gitu. Jadi H4-nya lengkap, dia kembali ke supply, dia tinggi banget, mungkin imbalance-nya gede, ada unmitigated demand di bawah, resiko atau kemungkinan dia untuk pullback ini sangat tinggi. Terus M15 dia juga dari pergerakan bullish terakhirnya semakin korektif, momentumnya terlihat semakin melambat. Beberapa kali percobaan demand terakhir ternyata gagal ditembus, ada flip, ada take liquidity, ada supply. Ya udah ini berarti skenario yang pas apa high probable banget dan bisa kita jadikan fokus untuk cari peluang yang high probable gitu. Nah, sementara kalau peluang apa yang satu ya ini rawan resiko bisa aja, tapi mungkin resiko dikecilkan karena kita bisa expect demand itu reaksi kecil mungkin ditembus, apalagi kalau kembalinya nih bisa kita terapkan dengan ini ya, terapkan dengan price delivery juga atau nature theory. Kalau dia kembalinya dengan impulsif, walaupun kelihatan dia bereaksi, nah itu kita bisa jadi konfirmasi awal. Kemungkinan demand ini nggak bakal di-respect dengan baik nih. Artinya kita udah siap pasang alert di bawah. Kalau itu ditembus dengan momentum, berarti kita punya POI baru untuk mulai cari peluang sell. Nah, jadi nggak harus semuanya harus serba slowing momentum dulu, terus baru shift, artinya itu high probable ya. Nah, sometimes di kondisi yang terakhir M15 dia impulsif up, dibalas dengan impulsif down, gagal untuk membawa harga lebih tinggi, dia break lower lebih tajam. Nah, ini juga bisa jadi konfirmasi yang high probable gitu. Artinya bullish sudah berpindah tangan ke bearish momentum. Nah, bahkan kalau secara personal pun saya dikondisikan dengan kondisi yang ketiga pun nih saya udah siap mulai cari peluang sell nih. Cari peluang sell, ini mungkin buy to sell ya. Buy to sell, cari peluang sell dengan antisipasi untuk kemungkinan higher time frame pullback. Saya lebih minati daripada kemungkinan dia break higher. Sekali lagi kalau dikondisikan dengan kondisi ranging atau di skenario 4, ya ada baiknya kita nunggu dulu. Nunggu sampai harga benar-benar menunjukkan intensinya. Ya sweep higher, break lower. Nah ini jadi salah satu juga konfirmasi M15 yang high probable. Kalau dia terjadinya di sini nih, di unmitigated supply-nya H4. Sweep equal highs, ada SD zone, apalagi break-nya dengan momentum. Nah ini high probable juga. Nah, jadi ini ya, yang mau saya soroti memang apa ya, price action itu nanti seiring dengan waktu
price action itu berkembang, atau yang biasanya disebut apa ya, price action will reveal itself, maksudnya dia dengan sendirinya seiring dengan perkembangan harga atau perkembangan pergerakan harga, dengan sendirinya dia akan memberikan clue tambahan untuk kita gitu. Nah, jadi bukan berarti dari skema 1 sampai 4 ini sudah pasti yang paling high probable ini, enggak juga gitu. Nah, kita lihat bisa aja yang ini yang tadi saya bilang dia kembalinya impulsif. Nah, ini jadi indikasi awal, ini juga high probable skenario. Ranging pun bisa jadi high probable skenario, dia sweep equal high, break lower. Ini pun bisa jadi skenario. Kenapa? Karena dia udah break higher, break lower, kita dapat buy dulu, kemudian dapat sell. Nah, malah kita dapat 2 peluang gitu. Dapat sebagian buy, dapat sell yang lebih besar. Itu. Nah, cuman sekali lagi kalau misalnya kondisi pergerakan harga terkininya kita dikondisikan dengan ini, ya otomatis seperti yang teman-teman bilang, skenario 2 dan 3 ini yang sudah sudah siap nih untuk kita jadikan point of interest untuk cari peluang sell seirama dengan trade idea higher time frame pullback, higher time frame bullish pullback. Nah, sama kalau misalnya dilanjutkan ke low time frame juga. Nah, jadi kalau misalnya di kondisi H4-nya udah capai supply di sana, M15-nya dia juga lagi break higher. Nah, kalau kita dikondisikan dengan M1 atau M5 lower time frame ya dengan berbagai skenario, nah otomatis yang ini sudah big no nih karena resikonya gede banget. Yang ini kita bisa masih nunggu. Nah, yang ini kita bisa, ini udah siap, ini juga udah siap nih. Nah, ini yang biasanya apa ya? Ini contoh-contoh kalau ini terjadinya di M5 ya, artinya M15 nih kita masih ngelawan arus nih. M5-nya dia udah shifting bearish ya, tapi terjadinya di unmitigated supply-nya H4. Nah, ini bisa jadi salah satu peluang counter trend yang early. Ini kalau nggak salah yang kemarin Jumat saya ambil nih, cuma tuh di kondisi H4-nya dia bearish, kembali ke demand-nya H4. Kemarin itu ya M15-nya dia juga bearish, ada supply M15 ya, saya agak lupa ya. Terus M5-nya ada shift wheel. Sorry, ini bukan yang Jumat, ini Rabu atau Kamis ya. Kalau yang Jumat itu memang antisipasi H4 pullback sih. M15-nya dia slowing momentum, M15-nya dia nge-wick tuh, terus M5 dia ada flip yang saya masuk. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Jadi ketika build a trade idea, pastikan selalu mulai dari higher time frame, bangun ceritanya di sana, dikonfirmasi dengan middle time frame. Nah, terserah middle time frame kondisinya seperti apa. Nah, kita antisipasi apa high probable skenario atau less risky skenario yang dalam waktu dekat bisa kita manfaatkan lebih dulu, atau kalau memang kita dikondisikan di kondisi pergerakan yang dimana kita baiknya menunggu dulu gitu. Nah, jadi ini yang mau saya tekankan ya. Jadi kalau nanti sudah dikembalikan ke availability waktu teman-teman sesuai dengan lifestyle masing-masing, ada yang mungkin masih kerja kantoran, ada mungkin yang kerja toko, ada yang mungkin sudah full time di rumah aja gitu, bisa full time trading. Nah, ini bisa disesuaikan dengan ketersediaan waktu masing-masing. Jadi tanpa harus ada lagi rasa atau pikiran takut ketinggalan peluang. Nah, yang penting kita tahu selalu di waktu tertentu cerita higher time frame seperti apa, perkembangan middle time frame ketika kita punya waktu untuk trading itu di mana lokasinya. Nah, baru kita sesuaikan cari konfirmasi di lower time frame. Nah, jadi jadi trading itu yang penting rutinitas yang kita bangun gitu loh. Terserah nanti peluang apa yang tersedia. Antisipasinya kita fokuskan yang high probable skenario atau less risky skenario. Nah, ini yang saya buat sebagai jembatan ya, sekaligus untuk bantu teman-teman mulai latih terus anticipatory skill-nya lewat forecast harian, sambil gambar-gambar apa yang perlu di markup, apa yang perlu dipahami. Nah, sambil diceritakan di kepala boleh, ditampilkan di chat juga, dikasih anotasi juga boleh. Nah, planning apa yang mau diantisipasi tinggal pasang alert di lokasi-lokasi yang mungkin dipilih sebagai high probable skenario-nya gitu. Nah, kalau udah tutup laptop, beraktivitas yang lain sambil nunggu chartnya disentuh, nah tinggal tentukan action. Nanti kalau kita udah masuk ke entry ya,
cari trigger seperti apa gitu. Karena kalau ini teman-teman sudah lakukan secara rutin ya trading itu kita bener-bener kayak ngeflow aja, nggak harus terus-terusan di depan laptop juga gitu. Karena udah tahu apa yang dilihat, apa yang terjadi, apa yang dicari, ini kita udah tahu gitu, udah punya pegangan gitu. Nah itu sih. Nah jadi setelah ini nanti baru nextnya kita masuk ke mechanical trading strategy. Kurang lebih apa yang kita sudah diskusikan hari ini itu yang saya standarkan supaya nanti teman-teman punya kayak pedoman strategi yang yang lebih terstruktur. Nah supaya nanti kalau sudah masuk ke saya share template-template case study, nah teman-teman bisa di template case study nanti kan banyak kolom-kolomnya ya. Nah di sana teman-teman tinggal pilih aja gitu. Oh nih kalau case study ini berarti saya antisipasi H4 continuation. Oh kalau case study yang ini artinya saya antisipasi H4 pullback atau buy to sell atau sell to buy. Nah jadi gampang nanti pakai case study-nya tinggal pakai aja gitu karena semua komponen, semua mechanical strateginya secara bertahap di deliver. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman sebelum saya tutup nih? Cukup jelas dan lumayan ngebantu nggak nih? Supaya bisa lebih mantap lagi nih secara antisipasi pergerakan harganya di pasar. Iya, memperjelas kok. Jelas ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Nanti kita praktek di chart nggak? Kalau untuk yang anticipatory scaling kan sebenarnya kan jembatan aja, Kurniawan. Nah, nanti yang saya mau latihan di chart itu di next topiknya kan kita masuk ke mechanical trading strategi. Nah, sebenarnya fokus yang hari ini nih untuk menjembatani ke sana. Nah, di sana kita lebih bakukan sebagai trading strategi. Nah, dari trading strategi itu baru nanti kita latihannya ke chart gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita bahas di hari ini sebenarnya di next topic pun itu kita lebih standarkan. Nah, latihannya nanti setelah itu gitu. Kurniawan. Saya soalnya khawatir nanti kalau dari sini kita langsung latihan, ibaratnya apa ya? Kita takutnya larinya kemana-mana gitu. Karena kan mechanical trading strategi kan saya belum share. Ya. Kok aku Gitu. mau nanya, Hah, boleh? ini kan kalau kondisi H4 impulsif ya. Ya. Nah, kalau kasusnya dia H4 bullish, fasenya lagi pullback atau korektif, dia misalnya mencapai equilibrium di diskon atau premium, kan Maksudnya ada kayak gini. demand tuh. Iya. Heeh. Nah, itu nanti di MTF-nya, di middle time frame-nya, skenario bagaimana yang high probable untuk buy sama sell. Di kondisi yang kayak gini ya, harga dia udah pullback, udah bereaksi dari supply, dia kembali ke demand di dalam bullish market structure-nya H4. Iya, betul. Betul. Nah, Kan berarti yang tadi yang dibahas kan yang ketika impuls ya. Oke, nah kondisi seperti ini sebenarnya sama, Kurniawan. Jadi karena apa? Karena walaupun dia bereaksi dari supply, jangan lupa komponen utama kita kan tetap di market structure nih. Nah, selama biasa 4 itu dia masih bullish dan walaupun harga dia bereaksi dari supply, di sana kita mungkin dapat peluang ya. Nah, artinya tetap kita mindsetnya adalah peluang sell ini atau reaksi dari supply ini adalah hanya likuiditas atau sisa-sisa order yang dimanfaatkan oleh pergerakan harga untuk membantu atau memfasilitasi harga pullback atau kembali ke area perhatian kita untuk tetap cari buy. Kenapa? Karena bias utama di higher time frame kita masih bullish. Nah, jadi otomatis kalau Kurniawan tanya ketika ini dia kembali ke demand-demandnya H4, M15-nya seperti apa ya? Otomatis ya kita menunggu seperti biasa, ada bullish shift, bullish order flow mulai di respect ya kita cari buy. Target terjauhnya ke H4 previous high. Sampai evidence sebaliknya terjadi. Nah, evidence sebaliknya terjadi apa? Ketika kita sudah buy, terserah kita dapat posisi atau enggak ya. Tapi ternyata dia gagal break higher, malah dijebol ke bawah. Nah, sejak ketika higher low H4 terakhir ditembus dan terlihat ada bearish shift yang valid dengan momentum di H4, nah artinya sejak saat itu adalah cerita higher time frame kita sudah berubah bias dari bullish menjadi bearish. Menjawab nggak? Menjawab, tapi ada pertanyaan lain. Boleh. Misal yang tadi sama ya kasusnya ya lagi fase pullback, dia demand H4-nya ada 2, decisional sama ekstrim.
Ya, ketika harga sudah masuk ke zona diskon tapi belum menyentuh ke demand H4, oke. terus Sini di ya. M15 dia bullish shift. Ya, Bullish shift-nya 2 kali lah, double boss. double boss Heeh, tanpa menyentuh demand H4, berarti kan di situ oke. udah bisa cari peluang buy ya. Cari buy. Bahkan bullish shift aja kalau udah masuk ke area diskonnya H4, ini saya personal sudah mulai cari buy nih. Berarti itu skenario buy juga kan? Skenario buy juga. Kenapa? Karena ibaratnya apa? Kita sudah dapat apa ya, jarak tempuh yang lumayan gitu. Dia sudah pullback lumayan dalam, mencapai lebih dari area diskon. Nah, artinya kalau di M15 walaupun dia nggak kena atau nggak mitigasi apa demand zone-nya H4 ya, di M15 selama dia ada bullish shift. Nah, pertanyaan saya, kita cari bullish di sana. Peluangnya targetnya bisa kemana? Terdekat di M15, saya terjauhkan ke H4 high sebelumnya gitu. Nah, artinya ruang geraknya kan udah cukupan gitu. Beda cerita kalau misalnya harga bereaksi dari supply, tapi dia pullback-nya dangkal banget, terus di M15 di sana dia bullish shift lagi gitu. Nah, ini saya masih jadi pertanyaan ya, apakah mau mulai nge-buy atau enggak gitu, karena di bawah ruang geraknya masih jauh nih untuk pullback. Nah, kemungkinan saya stay on the sideline dulu nih, walaupun M15-nya dia bullish. Sampai kapan? Sampai memang kalau ternyata pullback itu dia udah 4 counter trend candle, di H4-nya dia break higher lagi. Nah, artinya prosesnya saya ulang. Oke, berarti demand-nya bukan lagi yang di bawah yang jadi perhatian. Demand terbaru ada yang di atas, ngikuti trading range H4 yang terbaru. Gitu. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan Kurniawan tadi, kalau dia sudah kembali ke diskonnya H4 dan M15 dia sudah ada bullish shift lagi, nah saya sudah mulai tertarik cari peluang buy nih, tanpa harus kembali ke demand-nya H4. Dengan catatan, kita sudah siap jika demand atau bullish shift ini ternyata jebakan Batman hanya untuk membawa harga turun, memitigasi demand-nya H4. Nah, artinya itu di benak kita sudah siap gitu. Karena kembali lagi ya ke resiko, siap nggak dengan resikonya kita ngambil peluang lebih dulu. Karena kan tetap ada, paling minimal tetap ada dua kemungkinan nih. Dia bullish shift, either kita dapat pulangnya atau kita dapat mentahnya, maksudnya dapat minusnya gitu. Nah, tetap dua kemungkinan itu. Itu benar. Sama skenario sell kok. Skenario Itu sell, kan tadi yang kenapa? buy. Yang tadi kan yang buy-nya ya. Ya. Misalnya yang tadi sama kayak tadi yang fase pullback, kan kalau Mm-mm. masih yang di atas premium kan dia bearish shift, dia cari sell, cari sell, cari Ya, sell. cari sell. Ketika dia masuk ke zona diskon, Mm-mm. masih di atas demand H4, Mm-mm. ketika M15 membentuk low, low, terus dia kan itu berarti di atasnya ada supply ya. Low-nya Ya, ini belum menyentuh demand H4. ya. Masih mau Berarti nge-sell dulu, masih ya oke. mau nge-sell lagi, masih oke ya. Masih oke, karena kan kita memang lihat dia masih ada alasan, walaupun dia sudah mencapai diskon, tapi kita masih ngelihat ada alasan harga mungkin masih mau nge-fill imbalance atau juga memitigasi demand zone terdekatnya H4. Nah, selama M15 dia belum ada tanda-tanda mau balik arah jadi bullish shift, ya kita ikuti dulu momentumnya sampai evidence sebaliknya terjadi. Sama satu lagi kalau misalnya M15 bearish shift terus nembus decisional demand H4 Gini, ya, itu ya, kan demand H4-nya kan udah tertembus, berarti ya. masih bisa sell lagi ya untuk ke ekstrim demand H4. Nah, dengan catatan biasanya yang saya filter ya, selama harga belum sentuh demand terakhirnya H4, ini saya masih pertimbangan untuk cari sell. Tapi kalau ternyata Oh iya. dia udah sentuh duluan apa demandnya H4 yang ekstrim, nah saya lebih prefer cari buy to sell, take partial di M15 supply, sisanya saya trailing mungkin lebih longgaran gitu. Siapa tahu dia mau naik ke atas. Berarti trade ID-nya diambil dari posisi H4 yang bullish ya. Ya, betul. Nah, which is ini buy to sell yang juga bisa berkembang menjadi H4 continuation. Nah, ini sebenarnya nanti Kurniawan kalau misalnya sudah lebih advance lagi ya, nah ini kan kita lebih prefer cari buy to sell dulu ya, karena kan kita nggak tahu supply itu bakal di-respect atau enggak. Nah, kalau lebih advance lagi, ini nanti pengembangan aja nih, kita kalau misalnya sudah dapat peluang buy di sana, sudah ada profit, udah risk free, terus kita take profit di supply ya. Nah, ini boleh nih, karena kita sudah ada profit, udah ada tabungan, udah pasti profitnya gitu loh. Nah, kita mau hedging dengan posisi short pun di sini nggak ada masalah gitu. Kalau kita jadi sambil nahan sisa buy yang kita sudah take profit sebagian dan sudah ada sudah risk free.
Nah, kita tetap mau ngambil sell pun untuk hedging nggak ada masalah. Kenapa? Karena siapa tahu ternyata supply itu yang bisa membawa harga untuk ngebalik bullish structure-nya H4 jadi bearish structure-nya H4 gitu. Nah, ini karena kalau ini terjadi ya larinya karena kita di awal kemungkinan transisi higher time frame shift of structure, nah kemungkinan larinya bisa kenceng gitu. Nah, cuman ini kita cuma lakukan lebih prefernya untuk hedging, bukan melulu kalau misalnya hanya untuk mencari peluang sell. Kenapa? Karena kalau kita cuma solely ya di bawah kita nggak ada posisi buy nih, nggak ada profit yang sudah ditabung. Kita mau cari peluang sell di sini ini jadinya low probable gitu. Mendingan kita nunggu dulu. Kalau memang dia mau break lower ya udah nunggu break lower sekalian baru kita cari peluang sell di sana gitu. Nah, jadi back apa tergantung kondisi lagi Kurniawan. Bukan berarti ini selama ini nggak boleh sell ya. Nah, tergantung kalau di bawah kita buy to sell sudah dapat profit, sudah ada tabungan, mau hedging pun masih oke gitu. Karena kita ibaratnya apa ya? Ngasih kesempatan, ngasih ngebuka possibility siapa tahu supply ini yang membawa untuk ngebreak strukturnya H4 gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada hedging itu artinya kita megang posisi yang berlawanan di waktu yang bersamaan. Itu. Nah, tapi dengan catatan hedging itu biasa saya lakukan jarang banget sih ya, karena jarang juga dapat kondisi yang dengan trigger yang di waktu yang bersama ini jarang gitu. Cuman kalaupun ada, memang syarat utamanya adalah salah satu posisi yang sudah diambil lebih dulu itu sudah harus ada tabungan profit paling minim ya sudah risk free gitu. Biasanya sih saya cadangan dulu paling enggak sudah ada tabungan paling minim 1R gitu. Artinya kalau misalnya posisi buy-nya ini sudah pasti profit 1R udah dikunci, nah kita ngambil sell, kalau ternyata sell-nya ternyata loss 1R pun ini masih ibaratnya masih break even gitu. Nah, kalau salah satu sisi dia play out dengan momentum yang sangat kencang, nah sudah pasti kita profitnya jauh lebih besar. Itu hedging. Nah, coba hedging ya. Itu nanti advance saja pengembangan karena khawatirnya kalau belum terlalu skillful nanti malah jadi bingung sendiri ketika di posisi karena nggak gampang ya kita nahan posisi yang berlawanan di waktu yang bersama nih nggak gampang dari segi mindset, nggak gampang dari segi trade management. Nah makanya kenapa masuk di advance gitu. Itu Kurniawan. Sip kok, paham. Jelas Udah ya? terjawab. Udah jelas ya. Nyok, Ahmad ada pertanyaan belum saya tutup? Nah ini sekali lagi pesannya tadi materi hari ini tidak harus secepatnya harus dipahami ya, boleh diulang-ulang sendiri. Nah bisa jadikan pedoman buat jangka panjang gitu loh, terutama untuk bangun trade idea di forecast personal. Nah walaupun memang di next topiknya kita sudah masuk ke mechanical trading strategi, apa yang kita bicarakan hari ini itu nanti kita sudah coba standarkan. Nah standarnya seperti apa? Nah teman-teman nanti punya pegangan lebih baku lagi. Nah cuma dasarnya dari sini. Tanpa pegangan baku itu pun dengan dasar yang hari ini kita bahas pun sebenarnya saya percaya teman-teman nih kemampuan buat forecastnya selama dilatih ya dari waktu ke waktu saya yakin bisa improve-nya lebih jauh gitu. Nyok, Ahmad ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nggak ada kok. Nggak ada Nggak kok. ada. Jelas ya, hari ini cukup jelas ya? Jelas sekali. Jelas. Oke, kalau gitu mungkin saya tutup aja nih. Nanti recording bertahap saya upload, nanti mungkin raw-nya dulu saya upload nih, biar teman-teman yang lain bisa lihat dulu. Nah nanti kalau ada pertanyaan teman-teman bisa share lagi di komunitas ya. Saya tutup teman-teman, terima kasih waktunya. Selamat menikmati sisa hari minggunya. Selamat siang. Ya, terima Siang kasih. kok. Terima kasih kok. Terima kasih.